Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Berjumpa kembali di dalam podcast Emana bersama dengan saya, Saudara Richard, dan juga Saudara Heri. Halo, Saudara Heri. Halo, ya, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita akan sama-sama menikmati porsi di dalam Alkitab, yaitu di dalam Ibrani pasal 3 ayat yang pertama sampai 19. Ayat ini membicarakan tentang sebuah topik, yaitu waspada atas ketidakpercayaan. Ayat kunci dari pasal ini adalah di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-12, yaitu waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Saudara-saudari, Allah kita adalah Allah yang hidup. Ketidakpercayaan begitu jahat, karena menghina Allah yang hidup, yang setia, dan yang maha kuasa. Bila kita tidak percaya kepada Allah, pada pekerjaannya, dan kepada caranya, itu sudah menghina Dia. Karena itu, kita harus waspada terhadap hati yang tidak percaya ini. Jalan Allah berbeda dengan pekerjaannya. Pekerjaannya adalah perbuatannya, sedang jalannya adalah prinsip perbuatannya. Bagaimana tanggapan Saudara Heri terhadap kutipan ini? Puji Tuhan, ya. Memang Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Ya. Amin. Jadi karena Dia hidup, maka tentu Dia ada pekerjaan, dan apapun yang Dia kerjakan, ya amin, tentu Dia mempunyai prinsipnya. Yeah. Nah, karena Dia hidup, maka Dia layak untuk kita percaya. Ya. Tapi ya menurut Ibrani pasal 3 ayat 12, ya. Yeah. Adalah satu perbuatan yang sangat jahat di mata Allah, bahwa ketika umatnya tidak percaya pada Dia. Amin. Ini adalah satu hal yang bisa dialami oleh siapapun, ya. Yeah. Bahwa ketika kita bisa berada di dalam satu situasi, ya, bagaimana kita bisa kehilangan iman kita terhadap Tuhan. Amin. 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 Karena itu sangat penting ya kita untuk mengenal ya Allah kita, ya, mengenal prinsip atau jalan Allah. Jadi amin, kita tidak hanya melihat pekerjaannya, ya, tapi kita juga perlu mengenal bagaimana prinsip Allah di dalam pekerjaannya. Ya. Amin. Puji Tuhan. Ya benar, saudara-saudari, biar semoga melalui bacaan porsi Alkitab ini kita dapat semakin mengenal Allah kita. Kita dapat mengenal bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Karena dengan kita memiliki pengenalan yang sedemikian, kita dapat percaya kepada Allah, ya, kita dapat percaya kepada pekerjaan Allah, dan percaya kepada jalan Allah. Saudara-saudari, di dalam pasal ini ya, kita juga melihat ada sebuah kutipan mengenai Bani Israel hanya mengetahui perbuatan Allah, namun Musa mengerti jalan Allah. Ketika Bani Israel berada di padang gurun, hampir tiap pagi mereka melihat mujizat, yaitu mana. Andai kata mujizat itu terjadi pada hari ini, pasti dimuat dalam koran-koran di seluruh dunia. Walaupun Bani Israel mengalami mujizat itu, mereka hanya mengetahui perbuatan Allah. Mereka tidak seperti Musa mengenal jalan dan kesetiaan Allah. Janganlah kita seperti Bani Israel itu,
Kita harus mempelajari dan mengenal jalan dan prinsip Allah. Tiap kali Bani Israel kekurangan makanan dan air minum, mereka bersungut-sungut kepada Allah. Setiap kali Allah mengabulkan keinginan mereka, mereka segera bersukacita. Tapi tidak lama berselang, mereka berdosa lagi kepada Allah. Kalau kita menilik keadaan diri kita sendiri, kita tidak akan mencela mereka. Sebab keadaan kita serupa dengan orang bebal. Mungkin dalam sidang tadi malam kita berteriak, puji Tuhan. Tetapi esok paginya kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Bagaimana tanggapan Saudara Heri terhadap kutipan ini? Ya, oke. Karena ini kan berbicara tentang Bani Israel ya. Memang kita melihat ya, Allah melakukan banyak pekerjaan mujizat di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, tidak hanya mana ya, tapi memang yang paling mengesankan adalah mana ya. Karena melalui mana Allah memelihara bangsa Israel ya, selama mereka mengembara di padang gurun. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi ya, bangsa Israel hanya melihat ya pekerjaan Allah yang di luar. Sehingga ketika mereka mengalami sedikit kesulitan, ya, mereka mulai mengeluh. Pengenalan bangsa Israel dengan persona Musa itu sendiri adalah pengenalan yang berbeda. Kalau Musa, ya dia mengerti dan mengenal akan jalan Allah. Tapi, ya kan, pada bangsa Israel hanya mengenal pekerjaan Allah yang di luar. Nah, karena ini juga menjadi satu peringatan bagi kita, ya, bahwa ketika kita mengenal Allah, ya kan, kita perlu mengenal seperti yang pertama kali kita bilang, kita perlu mengenal prinsip jalan Allah. Berarti ketika kita di dalam kehidupan sehari-hari kita, ya sebagai orang Kristen, ya ketika situasi yang di luar ya membuat kita sepertinya tidak mengenakan, dan ketika timbul ya keluhan-keluhan, ya kan. Maka itu mengindikasikan pengenalan kita terhadap Allah dan prinsipnya itu masih kurang. Ya, karena itu kita perlu ya diselamatkan dari hal ini. Ya, kita perlu belajar ya di dalam segala situasi dan kondisi bagaimana kita bisa datang ya kepada Tuhan ya, bersekutu dengan Dia sehingga kita bisa makin mengenal siapakah Dia dan bagaimana prinsip Dia bekerja. Ya, sehingga kita juga diselamatkan ya, dari kegagalan bangsa Israel. Ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudari, semoga dari kegagalan bangsa Israel ini kita dapat sama-sama melihat, kita dapat sama-sama belajar bagaimana kita semua harus mengenal jalan Allah. Karena Allah itu hidup dan Ia melakukan sesuatu menurut jalan dan prinsipnya. Ia selamanya tidak pernah memungkiri dirinya sendiri. Ia Maha Kuasa dan setia janji. Apa yang telah dijanjikannya pasti digenapinya. Dan apa yang dikatakannya pasti akan dilakukannya. Bagaimana tanggapan Saudara Heri terhadap kutipan ini? Ya, kutipan ini sangat bagus ya. Boleh dibilang ini adalah satu kesimpulan ya, memberikan kita satu dorongan ya. Perlu ada satu hati yang bagaimana mengenal Allah dan prinsip ya Allah di dalam pekerjaannya, dan juga memperlihatkan ya bagaimana ketika Allah telah berjanji ya, maka Dia akan menggenapi ya. Apa yang dikatakannya pasti akan dilakukannya. Amin. Ya, karena Dia adalah yang setia ya. Karena Dia hidup maka Dia setia ya. Karena itu ya, untuk perkara ini ya kita perlu ya ada satu hati ya, ada satu keinginan ya untuk mengenal Allah lebih dalam. Ya, kita perlu ya lebih banyak lagi mendekatkan diri kepada Tuhan ya melalui persekutuan ya, baik melalui Alkitab ataupun doa secara pribadi. Amin. Amin. Puji Tuhan.
Saudara-saudari, ya semoga melalui hubungan kita dengan Tuhan, melalui tuntutan baca Alkitab, berdoa pribadi, dengan demikianlah kita dapat mengenal jalan Allah. Dengan demikianlah kita dapat semakin mengenal Allah dan dibebaskan dari ketidakpercayaan. Baik, sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Heri dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Ya, mari kita berdoa. Amin. Tuhan, kami ucap syukur padamu Tuhan. Firman-Mu memberkati kami Tuhan. Tuhan, akan perkara bagaimana kami diselamatkan dari hati yang tidak percaya. Tuhan, kami sadar itu adalah satu perbuatan yang jahat di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, kami persembahkan diri, kami mau mendekatkan diri pada Tuhan. Amin. Oh, makin mengenal siapakah Allah kami dan bagaimana prinsip Engkau bekerja. Amin. Sehingga kami diselamatkan Tuhan dari dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yeah. Oh Tuhan, kami tidak mau mengulangi kesalahan dari bangsa Israel, tapi biarlah kami boleh makin maju, mengenal siapakah Allah kami. Tidak hanya secara luaran dari pekerjaan Tuhan yang di luar. Tuhan, belas kasihani kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Heri atas sharingnya hari ini. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.